Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sahabat GKPS TV, dimanapun Anda berada pada saat ini. Di perjalanan, di rumah, di kantor, di tempat ibadah, atau Anda sedang di pasar mendengarkannya. Kita mau menjalani hidup kita hari ini, dan biarlah hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kiranya Tuhan mengisi hidup kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami tidur yang baik sepanjang malam ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan membangunkan kami untuk menerima hari yang baru dengan sukacita saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami. Hidup kami adalah anugerah-Mu. Karena itu, biarlah firman-Mu juga yang mengisi hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami, menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Roh-Mu yang mengajar kami menerima firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat GKPS TV yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah 26 ayat 22. Kisah 26 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itulah, sekali lagi saudara-saudaraku, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus sebagai rasul Tuhan yang sudah ditangkap oleh Tuhan menjadi muridnya, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam perjalanan pelayanannya, tidak luput dari penghinaan, tidak luput dari deraan, tidak luput dari dakwaan, tidak luput dari hukuman. Pada saat khotbah ini diberitakan, Paulus sedang berada di hadapan Agripa, raja pada waktu itu, yang didakwa oleh orang Yahudi, dan mereka minta supaya Paulus dihukum mati. Orang percaya mengalami pergumulan. Kita juga sampai hari ini sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan mengalami pergumulan. Mungkin ada yang seperti Paulus, mungkin juga ada yang lebih, mungkin juga ada yang lebih sedikit dari situ, tidak soal. Tapi satu istilah semuanya mengatakan orang percaya itu juga ada dalam pergumulan. Dia didakwa untuk dihukum. Bahkan ada yang mengusulkan dihukum mati. Ada rencana orang Yahudi untuk membunuhnya.
Dalam suasana seperti itulah di hadapan Agrippa, raja itu, Paulus mengungkapkan imannya di hadapan Agrippa dan berkata seperti teks kita ini, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Sekali lagi, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cobalah kita bayangkan hidup kita ini. Bagaimana pengalaman kita dalam kehidupan ini? Kita pernah mengalami hidup yang senang dan diberkati oleh Tuhan. Kita pernah mengalami kedukaan, kita pernah mengalami kesulitan, pergumulan yang besar. Bisa terjadi dalam hidup kita ini. Usaha kita bangkrut. Bisa terjadi persaudaraan kita rusak. Entah karena apa. Bisa terjadi hubungan kita dengan orang-orang sekitar dan tetangga kita juga berantakan. Dan bukan karena kesalahan kita. Sama seperti Paulus, bukan karena kesalahannya, tapi karena dia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dunia ini, kepada kita, kepada saya, kepada setiap orang. Dalam suasana seperti itulah, mari kita ikut Paulus. Mari juga kita meniru Paulus dalam pengakuannya ini. Terserah apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Katakan kepada Tuhan, tetapi oleh pertolongan Allah, aku hidup sampai sekarang. Karena itu aku akan memberitakan Injil itu. Memberitakan tentang keselamatan Tuhan itu. Karena itu juga sudah diberitakan para nabi-nabi dan Musa di dalam perjanjian lama, bahwa keselamatan harus diberitakan terus menerus. Keselamatan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, marilah kita dengan tangan terbuka menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Marilah kita dengan tangan terbuka mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa di surga atas keselamatan dan kehidupan yang kau berikan ini kepada aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang kau berikan kepada kami. Karena engkaulah maka kami hidup sampai hari ini. Biarlah hidup ini kami syukuri dan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai bagian dari ungkapan iman kami untuk memberitakan Injil-Mu tentang keselamatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menangkan kami dalam pergumulan kami. Biarlah kami terus berjuang di dalam pergumulan kami. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan akan menangkan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
PS TV.